Kembali lagi bersama saya Siti Fatimah Zahra Kamalia. Pada kali ini saya akan membahas virus varian baru yaitu COVID-19. Apa itu COVID-19? Silahkan menyimak video ini. Pandemi COVID-19. Pada awal Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan terdapat 2 warga negara Indonesia yang positif terjangkit COVID-19 atau coronavirus, yaitu penyakit yang menular disebabkan oleh virus corona jenis baru yaitu SARS-CoV-2. COVID-19 menyebar sangat cepat dan bisa menyerang siapa saja, baik itu anak-anak remaja, orang dewasa, bahkan hingga lansia. Sampai saat ini, COVID-19 telah menyebar luas ke berbagai negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Spanyol, Rusia, India, dan negara lainnya. COVID-19 disebabkan oleh virus corona jenis baru yaitu SARS-CoV-2. Jenis virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini berasal dari hewan-hewan liar seperti kelelawar dan ular yang dijual bebas di suatu pasar di kota Cina, tepatnya di Wuhan. Virus ini menyerang sistem pernapasan pada manusia sehingga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan seperti flu dan infeksi saluran pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Ada beberapa kasus COVID-19 bisa menyebabkan kematian. COVID-19 dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet yang keluar dari hidung atau mulut. Ketika kita batuk atau bersin, droplet tersebut kemudian jatuh dan menempel pada benda di sekitarnya. Yang terindikasi COVID-19 akan mengalami masa inkubasi selama 1-14 hari setelah melewati masa inkubasi seseorang. Yang terindikasi virus corona akan mengalami gejala-gejala umum seperti demam, batuk, kering, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Orang yang mengalami gejala ringan COVID-19 dan masih bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi harus melakukan karantina secara mandiri di rumah, yaitu dengan melakukan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, perbanyak minum air putih, dan tidak beraktivitas selama kurang lebih 14 hari secara berturut-turut. Sedangkan untuk orang yang mengalami gejala yang serius harus segera menghubungi rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 agar segera mendapatkan penanganan yang lebih lanjut pencegahan konflik. Pencegahan COVID dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan dengan rutin, jaga jarak, selalu memakai masker, dan tidak lupa menggunakan hand sanitizer. COVID-19 merupakan penyakit yang tidak boleh diremehkan karena penyakit ini menyebar sangat cepat, sehingga kita harus tetap berhati-hati dengan melakukan langkah-langkah pencegahan. Begitu diharapkan pandemi COVID-19 bisa segera berakhir dan kita semua bisa beraktivitas secara normal.